Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Bining Tias dari Universitas Muhammadiyah Makassar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, jurusan Pendidikan Sosiologi, dari kelas Sosiologi B dengan nomor stambuk 10538111102818. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kami atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat karunia hidayah dan inayahnya lah kita dapat menyelesaikan semua tugas-tugas yang diberikan oleh dosen kami. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas akhir saya dengan mata kuliah penelitian tindakan kelas dengan judul peningkatan aktivitas dan hasil belajar siswa tema 6 dengan menggunakan metode kooperatif Start Student Teams Achievement Division kelas 5 SD Negeri 1 Sumber Agung. Hasil belajar. Pengertian hasil belajar: proses belajar mengajar adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh pendidik dan peserta didik untuk mencapai sebuah tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Contohnya seperti aktivitas belajar mengajar di sekolah itu telah diatur oleh kurikulum yang berlaku, entah kurikulum yang berlaku pada saat proses belajar mengajar dilakukan tersebut harus tercapai dan sesuai pada saat melakukan pembelajaran. Dalam proses belajar mengajar akan terjadi timbal balik antara pendidik dan peserta didik. Pendidik berperan menyampaikan sebuah materi pembelajaran kepada peserta didik, sedangkan peserta didik yang berperan dalam menangkap materi yang disampaikan pendidik, sehingga peserta didik akan memperoleh pengetahuan yang belum dimilikinya. Dalam hakikat belajar mengajar, anak adalah sebagai subjek dan sebagai objek dari kegiatan pengajaran. Karena itu, inti proses pengajaran tidak lain adalah kegiatan belajar anak didik dalam mencapai suatu tujuan pengajaran. Tujuan pengajaran tentu saja akan dapat tercapai jika anak didik berusaha secara efektif untuk mencapainya. Setiap proses pembelajaran memiliki sebuah tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran adalah pencapaian perubahan perilaku peserta didik setelah mengikuti kegiatan belajar. Ciri-ciri hasil belajar. Adapun ciri-ciri hasil belajar adalah siswa dapat mengingat fakta, prinsip, konsep yang telah dipelajarinya dalam kurun waktu yang cukup lama. Bagaimana kita mengetahui bahwa siswa kita telah mengingat fakta dan prinsip atau konsep yang telah dipelajari, yaitu lewat ujian yang diadakan pada saat pertengahan semester atau di akhir semester. Ujian yang dilakukan pada pertengahan semester, kita dapat mengukur apakah siswa-siswi kita dapat memahami apa saja yang telah kita sampaikan, dan jika dirasa belum, maka akan dilakukan evaluasi pada siswa-siswa tertentu, karena pada hakikatnya tidak semua siswa mudah memahami apa yang kita sampaikan, dan tidak semua siswa juga akan mengerti secara langsung dengan apa yang akan kita sampaikan. Terus yang kedua, siswa dapat memberikan contoh dari konsep dan prinsip yang telah dipelajarinya. Yang dapat saya jelaskan di sini bahwa siswa dapat memberikan contoh dari konsep-konsep dan prinsip yang telah dipelajari. Contohnya dalam kehidupan sehari-hari, ketika dalam sosiologi ada yang dinamakan dengan hubungan sosial, maka siswa-siswi kita dapat menjalankannya di kehidupannya sendiri. Kehidupan sosial dapat menjaga hubungan sosial dengan siswa-siswi lain dan di daerah siswa-siswi tersebut tinggal. Terus yang ketiga, siswa dapat mengaplikasikan atau menggunakan konsep prinsip yang telah dipelajarinya dalam situasi lain yang sejenis, baik dalam hubungannya dengan bahan pelajaran maupun dalam praktek kehidupan sehari-hari. Saya rasa poin C dan poin B yang dapat saya contohkan itulah contoh yang sama dengan poin B. Siswa mempunyai dorongan yang kuat untuk mempelajari bahan pelajaran lebih lanjut dan mampu mempelajari sendiri dengan menggunakan prinsip dan konsep yang telah dikuasai. Yang kelima, siswa terampil mengadakan hubungan sosial seperti kerjasama dengan siswa lain, berkomunikasi dengan orang lain, toleransi menghargai pendapat orang lain, terbuka bila mendapat kritik dari orang lain. Saya rasa di bagian yang kelima tentang bagaimana siswa menjaga hubungan sosial dengan siswa lain. Siswa juga diharapkan saling menghargai dengan memberikan sikap yang baik antar sesama siswa-siswi yang lain. Yang keenam, siswa memperoleh kepercayaan diri bahwa ia mempunyai kemampuan dan kesanggupan melakukan tugas belajar. Dan yang ketujuh, siswa dapat menguasai bahan pelajaran yang telah dipelajarinya minimal 75% dari yang seharusnya dicapai sesuai dengan tujuan instruksional khusus yang diperuntukkan baginya. Faktor yang mempengaruhi hasil belajar. Adapun faktor yang mempengaruhi hasil belajar dapat dijelaskan antara lain faktor internal dan faktor eksternal. Adapun bagian-bagian dari faktor eksternal adalah
Faktor fisiologi ya, seperti kondisi fisik dan kondisi panca indera. Yang kedua, faktor psikologi seperti bakat, minat, kecerdasan, motivasi, dan kemampuan kognitif. Bagian dari faktor eksternal yaitu faktor lingkungan dan faktor instrumental. Faktor lingkungan ialah alam dan sosial, sedangkan faktor instrumental seperti kurikulum atau bahan pengajaran, guru pengajar, sarana prasarana dan fasilitas, serta administrasi manajemen. Mengapa dikatakan faktor fisiologi seperti kondisi fisik dapat mempengaruhi hasil belajar? Karena jika ada salah satu kondisi fisik atau panca indera siswa-siswi tersebut mungkin agak terganggu, ia dapat memberikan sedikit dampak bagi siswa-siswi dalam menerima pembelajaran. Contohnya, ketika guru menjelaskan terus memberikan contoh di papan tulis, ketika siswa-siswi yang memiliki panca indera yang terganggu, hanya mata minus, pasti mereka agak sedikit mendapatkan halangan dan kurang efisien dalam menerima pembelajaran tersebut. Faktor psikologi seperti bakat dan minat bisa mempengaruhi hasil belajar. Mengapa dikatakan seperti itu? Karena contohnya, jika salah seorang siswa atau siswi memiliki minat dan bakat di dalam suatu bidang, maka siswa-siswi tersebut akan berusaha sekuat mungkin untuk mengejar apa yang dia inginkan. Tetapi ketika siswa-siswi tidak mempunyai minat dan bakat ke salah satu bidang tersebut, maka mereka tidak akan secara sungguh-sungguh dalam menjalani hal tersebut. Maka itu dikatakan faktor psikologi sangat mempengaruhi hasil belajar. Faktor eksternal juga sangat mempengaruhi faktor belajar. Faktor lingkungan seperti alam dan sosial. Mengapa dikatakan seperti itu? Karena alam dan sosial, contohnya dalam kehidupan sosial, jika seorang anak berteman sama seorang anak yang lain, ketika anak yang lain itu memiliki ketertarikan atau tidak memiliki motivasi belajar, maka kecenderungan anak tersebut juga akan terpengaruh dengan daya pikir seperti itu. Faktor instrumental seperti kurikulum, bahan pengajaran, guru pengajar, sarana prasarana dan fasilitas serta administrasi manajemen dikatakan dapat mempengaruhi hasil belajar. Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa hasil belajar dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal adalah faktor yang timbul dari dalam diri seorang anak yang sedang belajar, sedangkan faktor eksternal adalah faktor yang timbul dari luar diri seorang anak. Faktor eksternal yang terjadi pada anak salah satunya karena faktor penggunaan metode dalam proses pembelajaran. Metode yang sesuai dengan keadaan siswa dan materi pelajaran. Perlu penggunaan metode yang sesuai dengan keadaan siswa dan materi pelajaran agar membuat siswa-siswi lebih semangat dalam memahami mata pelajaran. Aktivitas belajar. Jenis-jenis aktivitas belajar yaitu kegiatan visual, kegiatan lisan, kegiatan mendengarkan, kegiatan menulis, kegiatan menggambar, melakukan percobaan, kegiatan mental, kegiatan emosional. Belajar adalah suatu aktivitas yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia. Aktivitas belajar sangat terkait dengan proses pencarian ilmu. Setiap siswa memiliki aktivitas yang berbeda-beda dalam kehidupannya. Sama halnya dalam belajar ataupun proses pembelajaran. Siswa memiliki aktivitas yang berbeda dalam belajar dan pembelajaran. Belajar adalah mengalami, belajar harus dialami sendiri, tidak bisa dilimpahkan ke orang lain. Belajar merupakan sebuah tindakan, maka dialami oleh siswa itu sendiri. Kecenderungan psikologi dewasa ini menganggap bahwa anak adalah makhluk yang aktif, anak mempunyai dorongan untuk berbuat sesuatu, dipaksakan oleh orang lain dan juga tidak bisa dilimpahkan kepada orang lain. Belajar hanya mungkin terjadi apabila anak aktif mengalami sendiri. Kegiatan visual yaitu membaca, melihat gambar-gambar, mengamati eksperimen, demonstrasi, pameran, dan mengamati orang lain bekerja atau bermain. Sedangkan kegiatan lisan atau oral mengemukakan suatu fakta atau prinsip, menghubungkan suatu kejadian, mengajukan pertanyaan, memberi saran, diskusi, wawancara, dan interupsi. Kegiatan mendengarkan penyajian bahan, mendengarkan percakapan atau diskusi kelompok, mendengarkan suatu permainan, mendengarkan radio. Kegiatan menulis cerita, laporan, memeriksa karangan, membuat rangkuman, mengajarkan tes, dan mengisi angket. Kegiatan menggambar, membuat grafik, diagram, peta, dan pola. Kegiatan metrik, melakukan percobaan memilih alat, melaksanakan pameran, membuat model, menari, dan berkebun. Kegiatan emosional, minat, membedakan berani, tenang, dan lain-lain. Kegiatan-kegiatan dalam kelompok ini terdapat dalam semua jenis kegiatan dan overlap satu sama lain. Metode pembelajaran cooperative learning. Metode cooperative learning adalah kegiatan belajar mengajar
Dalam kelompok kecil, siswa belajar dan bekerja sama untuk sampai pada pengalaman belajar yang optimal, baik pengalaman individu maupun kelompok. Dari pengertian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa metode kooperatif adalah metode pembelajaran dengan menggunakan sistem kelompok kecil dengan masing-masing siswa bekerja sama dengan kelompok untuk memecahkan suatu masalah. Metode cooperative learning tidak hanya menghasilkan prestasi akademik yang lebih tinggi untuk seluruh siswa, namun juga meningkatkan rasa percaya diri, kemampuan untuk melakukan hubungan sosial, serta mampu mengembangkan saling kepercayaan sesamanya baik secara individu maupun kelompok, dan kemampuan saling membantu dan bekerja sama antar teman, dan pula terhindar dari persaingan antar individu, dengan kata lain tidak saling mengalahkan antar siswa. Ada beberapa teknik dalam metode cooperative learning, diantaranya teknik mencari pasangan, bertukar pasangan, jigsaw, berpikir pasangan berempat, dan lain-lain. Teknik jigsaw dan berpikir berpasangan berempat adalah metode yang memberikan kesempatan pada siswa untuk bekerja sama dalam kelompok yang beranggotakan 4-5 orang. Dari pengertian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa metode kooperatif adalah metode pembelajaran dengan menggunakan sistem kelompok kecil dengan masing-masing siswa bekerja sama dengan kelompok untuk memecahkan suatu masalah. Pengertian metode pembelajaran STAT, Student Teams Achievement Division. Metode STAT, Student Teams Achievement Division adalah salah satu tipe model pembelajaran kooperatif dengan menggunakan kelompok kecil. Bisa dibilang model ini adalah model pembelajaran kooperatif yang cukup sederhana. Metode ini dimaksudkan sebagai alternatif terhadap metode tradisional dan diterapkan di kelas seperti metode ceramah, tanya jawab, dan lainnya. Menggunakan metode Student Teams Achievement Division merupakan salah satu cara agar kegiatan belajar mengajar lebih efektif dengan diskusi berkelompok. Metode diskusi adalah metode mengajar yang sangat erat kaitannya dengan belajar memecahkan masalah. Aplikasinya, siswa diberi tugas untuk memecah suatu masalah dengan cara bekerja sama dengan kelompoknya atau didiskusikan bersama. Ketika menerapkan metode Student Teams Achievement Division, dalam proses pembelajaran terdapat keterampilan berdiskusi yang akan berkembang dalam diri siswa. Keterampilan berdiskusi tersebut dapat membuat siswa lebih aktif dalam berkomunikasi dengan temannya, saling membantu dan bekerja sama, serta menghargai pendapat orang lain. Gagasan utama di balik model Student Teams Achievement Division adalah untuk memotivasi para siswa, mendorong dan membantu satu sama lain, dan untuk menguasai keterampilan-keterampilan yang disajikan oleh guru. Jika para siswa menginginkan agar kelompok mereka memperoleh penghargaan, mereka harus membantu teman sekelompoknya mempelajari materi yang diberikan. Mereka harus mendorong teman mereka untuk melakukan yang terbaik dan menyatakan suatu norma bahwa belajar itu merupakan suatu yang penting, berharga, dan menyenangkan. Langkah-langkah model pembelajaran Student Teams Achievement Division. Yang pertama, guru menyampaikan materi, guru memberikan tes, guru membentuk kelompok. Guru menyampaikan materi pembelajaran kepada siswa sesuai kompetensi dasar yang akan dicapai. Guru dapat menggunakan berbagai pilihan dalam menyampaikan materi pembelajaran, misal dengan metode penemuan terbimbing atau metode ceramah. Langkah ini tidak harus dilakukan dalam satu kali pertemuan, tetapi dapat lebih dari satu. Guru memberikan tes atau kuis kepada setiap siswa secara individu sehingga akan diperoleh nilai awal kemampuan siswa. Guru membentuk beberapa kelompok. Setiap kelompok terdiri dari 4-5 orang, di mana anggota kelompok mempunyai kemampuan akademik yang berbeda-beda, dari yang tinggi, sedang, hingga yang rendah. Jika mungkin, anggota kelompok berasal dari budaya atau suku yang berbeda serta memperhatikan kesetaraan gender. Guru memberikan tugas kepada kelompok berkaitan dengan materi yang telah diberikan, mendiskusikannya secara bersama-sama, saling membantu antar anggota lain, serta membahas jawaban tugas yang diberikan guru. Tujuan utamanya adalah memastikan bahwa setiap kelompok dapat menguasai konsep dan materi. Bahkan, tugas untuk kelompok dipersiapkan oleh guru agar kompetensi dasar yang diharapkan dapat dicapai. Adapun kelebihan model pembelajaran Student Teams Achievement Division, yaitu memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk menggunakan keterampilan bertanya dan membahas suatu masalah, memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk lebih intensif mengadakan penyelidikan mengenai suatu masalah, mengembangkan bakat kepemimpinan dan mengajarkan keterampilan berdiskusi, memungkinkan guru untuk lebih memperhatikan peserta didik sebagai individu dan kebutuhan belajarnya. Peserta didik lebih aktif bergabung dalam pelajaran mereka dan mereka lebih aktif dalam diskusi.
memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengembangkan rasa menghargai, menghormati pribadi temannya, dan menghargai pendapat orang lain. Adapun kelemahan dari model pembelajaran Student Teams Achievement Division, yaitu membutuhkan kemampuan khusus guru sehingga tidak semua guru dapat melakukan pembelajaran kooperatif, membutuhkan waktu yang lebih lama untuk guru sehingga pada umumnya guru tidak mau menggunakan pembelajaran kooperatif, membutuhkan waktu yang lebih lama untuk peserta didik sehingga sulit mencapai target kurikulum, menuntut sifat tertentu dari peserta didik, misalnya sifat suka bekerja sama. Karena seperti yang kita ketahui bersama bahwa sifat-sifat yang dimiliki oleh setiap individu itu berbeda-beda. Presentasi yang telah saya lakukan tadi diambil dari skripsi yang berjudul Peningkatan Aktivitas dan Hasil Belajar Siswa Tema 6 dengan menggunakan metode kooperatif tipe Student Teams Achievement Division kelas 5 SD Negeri 1 Sumber Agung yang ditulis oleh Arifin Dwi Saputra dengan NPM 1601050095 dengan jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah PGMI Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri Yain Metro Lampung 1441 Hijriah atau 2020 dalam hitungan Masehi. Sekian yang dapat saya jelaskan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.